Pernahkah kamu menyelam dan berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di balik keindahan laut yang kamu lihat? Faktanya, pariwisata air bukan cuma soal liburan, tetapi bisa jadi senjata rahasia untuk menyelamatkan laut dari kerusakan. Selama ini, pariwisata air sering dipandang sebatas kegiatan rekreasi semata, seperti snorkeling, diving, atau sekadar menikmati pemandangan pantai. Tapi tahukah kamu, di balik aktivitas menyenangkan itu, ada potensi besar untuk membantu pelestarian lingkungan laut. Lewat interaksi langsung dengan ekosistem bawah laut, wisatawan sebenarnya sedang ikut belajar, mengamati, dan berkontribusi terhadap upaya konservasi. Nah, mari kita belajar terkait ragam pariwisata air dalam mendukung observasi bawah air. Bersama kami, kelompok 4 dari mata kuliah observasi bawah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah observasi bawah air yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Ramadhani, dengan NIU 538123123 dan rekan saya. Saya Arfa Agesta Ardrasia dengan NIU 5444155. Saya Nadifa Naria Ramdhati Akwal dengan NIU 535945. Saya Ramzi Bahtiar dengan NIU 543873. Kali ini kami akan membahas terkait ragam pariwisata air dalam mendukung observasi ekosistem laut. Definisi pariwisata air dan observasi ekosistem laut. Pariwisata air adalah bentuk kegiatan wisata yang berfokus pada pemanfaatan potensi perairan, baik perairan laut, danau, sungai, maupun kawasan pesisir sebagai objek utama rekreasi. Aktivitas dalam pariwisata air mencakup snorkeling, diving, wisata bahari, selancar, wisata mangrove, hingga ekowisata pesisir. Tujuan utama dari pariwisata air adalah memberikan pengalaman rekreatif yang juga dapat mengedukasi wisatawan tentang pentingnya pelestarian lingkungan perairan. Observasi ekosistem laut merupakan kegiatan pengamatan terhadap unsur biotik seperti ikan, terumbu karang, plankton, dan unsur abiotik yang mencakup suhu, salinitas, arus, dan lain sebagainya di wilayah laut untuk memahami struktur dan fungsi ekosistem secara menyeluruh. Observasi ini penting dalam studi kelautan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Observasi bisa dilakukan secara langsung in situ menggunakan selam ilmiah atau peralatan seperti ROV dan sensor oseanografi seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, pariwisata air merupakan salah satu bentuk pariwisata yang menjadikan air sebagai media utama dalam aktivitasnya, baik itu air laut, sungai, danau, ataupun kolam buatan. Terdapat beberapa jenis pariwisata air sesuai karakteristik dan tujuan wisatawan. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis-jenis pariwisata air, yaitu yang pertama ada pariwisata rekreasi. Jenis pariwisata ini mengutamakan kegiatan yang bersifat santai dan menghibur. Nah, aktivitasnya ini tidak menuntut keterampilan khusus sehingga cocok untuk keluarga dan anak-anak yang ingin berlibur atau berrekreasi. Contohnya seperti berenang, bermain di taman air, perosotan atau seluncuran, kolam arus atau kolam renang, dan bisa juga untuk menikmati keindahan pantai. Nah, aktivitas ini sangat cocok untuk keluarga dan anak-anak yang ingin menikmati waktu bersama dengan cara yang menyenangkan. Nah, jenis pariwisata yang kedua di sini ada pariwisata air aktif. Jenis pariwisata ini cenderung melibatkan aktivitas fisik yang lebih intens, seperti arung jeram atau rafting di sungai berarus deras, menyelam untuk menjelajahi keindahan bawah air, serta surfing di pantai berombak. Nah, pariwisata ini lebih mengutamakan pengalaman yang melibatkan sentuhan fisik dan memerlukan keterampilan khusus.
Next. Yang berikutnya ada pariwisata bahari atau maritim. Pariwisata ini lebih berfokus pada aktivitas di laut dan pesisir seperti memancing, berlayar menggunakan kapal pesiar, menyelam atau balap dayung. Contohnya adalah wisata menyelam di Wakatobi yang terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Nah, yang berikutnya ada pariwisata danau. Danau ini menjadi tempat wisata dengan berbagai aktivitas seperti perahu dayung, memancing juga dapat dilakukan di danau atau sekedar menikmati alam yang indah. Nah, tempat seperti Danau Toba contohnya di Sumatera ini merupakan salah satu contoh untuk menikmati danau dengan keindahan alamnya, di mana pengunjung bisa menikmati ketenangan dan keindahan di sekitar danau. Oops. Jenis pariwisata berikutnya yaitu pariwisata air yang menggunakan transportasi air sebagai bagian dari pengalaman wisata. Seperti contohnya di sini ada kapal feri, kapal pesiar, atau perahu tradisional bahkan digunakan untuk memutari pulau-pulau atau menikmati keindahan pesisir sambil berlayar. Nah, wisata jenis ini itu tidak hanya menyediakan fasilitas perpindahan, tetapi juga pengalaman eksklusif menikmati panorama laut. Jadi pariwisata air ini sangat beragam dan dapat dikategorikan sesuai karakter aktivitasnya, mulai dari hiburan, petualangan fisik, hingga pengalaman eksplorasi laut dan danau. Setiap jenis pariwisata ini menawarkan pengalaman unik untuk dapat memenuhi keinginan berbagai wisatawan dari keluarga, pecinta alam, maupun hingga petualang. Ya, selanjutnya ada contoh observasi pariwisata air. Di sini terbagi menjadi dua metode. Untuk observasi yang pertama, ada observasi partisipatif, yang merupakan metode pengamatan terlibat langsung dan aktif dalam kegiatan yang diamati untuk merasakan dan memahami pengalaman dari sudut pandang wisatawan dengan tujuan memahami emosi, tantangan, serta kepuasan yang dirasakan wisatawan secara langsung. Metode kedua ada observasi non-partisipatif, yaitu metode yang dimana pengamat tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan dengan hanya mencatat, merekam, atau mengamati dari jauh saja. Tujuannya untuk mendapatkan data objektif tanpa mempengaruhi perilaku subjek yang diamati. Next. Oke, di sini ada dua contoh. Yang pertama ada observasi non-partisipatif. Contohnya observasi kepatuhan keselamatan wisatawan Arung Jeram. Kegiatannya Arung Jeram, parameter atau objek yang diobservasi ada 3. Apakah helm yang sudah dipakai sudah sesuai dengan SOP? Yang kedua, apakah pelampung terpasang dengan kencang? Dan yang ketiga, apakah guide atau pemandu memberikan instruksi briefing sebelum rakit bergerak? Nah, dari tujuan observasi ini memberikan data yang sangat akurat mengenai faktor keamanan dan operasional. Yang kedua, contoh observasi partisipatif. Di sini ada observasi kesehatan terumbu karang. Contohnya, untuk kegiatannya ada snorkeling atau scuba diving. Objek atau parameter yang diamati tingkat pemutihan atau coral bleaching dan kehadiran predator. Dari pengamatan dua hal tersebut, tujuannya untuk memberikan laporan kepada pengelola terkait status kesehatan dari karang saat ini serta mengantisipasi bahaya yang bisa terjadi terhadap wisatawan. Peran dan manfaat pariwisata air bagi observasi laut. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, bahwa pariwisata air adalah kegiatan pariwisata
yang memanfaatkan sumber daya perairan seperti laut, pantai, mangrove, dan terumbu karang sebagai daya tarik utama. Peran pariwisata air ini sangat penting dalam observasi laut karena menyediakan kesempatan bagi pariwistawan untuk secara langsung menyaksikan atau melihat secara langsung kondisi ekosistem laut dan keanekaragaman hayati. Manfaat pariwisata alam bagi observasi laut ini, yang pertama dapat meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan melakukan aktivitas ini seperti snorkeling, diving, dan wisata mangrove, wisatawan dapat belajar secara langsung tentang ekosistem laut dan pentingnya pelestarian sumber daya alam di laut. Kemudian mendorong serta mendukung konservasi. Dengan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan ekonomi bagi masyarakat lokal dan juga bisa menjaga serta melestarikan lingkungan perairan sehingga dapat mengembangkan wisata dan dapat membantu pelindungan habitat laut seperti terumbu karang dan hutan mangrove yang menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies. Kemudian dapat menjadi sumber pendapatan lokal. Nah, di sini pariwisata air menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat pesisir melalui seperti penjualan tiket masuk, penyewaan peralatan snorkeling atau diving, dan juga bisa menawarkan jasa pemandu wisata. Kemudian juga bisa memberikan usaha kuliner khas daerah tersebut atau memperkenalkan makanan khas daerah tersebut. Kemudian mengembangkan potensi sumber daya laut. Nah, di sini wisata seperti pengamatan lumba-lumba, terapi ikan, dan pembuatan garam tradisional dapat memberikan pengalaman edukasi dan rekreasi yang memperkaya wawasan pengunjung tersebut mengenai potensi laut sekaligus mendorong pelestarian budaya pesisir. Kemudian, pengumpulan data dan observasi ilmiah melalui aktivitas wisata dan yang terorganisir dengan baik. Pelaku wisata bersama dengan peneliti dapat mengumpulkan data penting mengenai kondisi laut, keberadaan flora dan fauna laut, serta dampak aktivitas manusia. Dan data ini yang sangat penting untuk mengelola sumber daya perairan yang berkelanjutan. Kemudian dapat menunjang pariwisata yang berkelanjutan, di mana dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola pariwisata air, pembangunan sektor ini dapat berjalan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pariwisata juga membantu inklusi sosial dan memperkuat tata kelola sumber daya pesisir. Kemudian, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur, di mana dengan keberadaan pariwisata air mendorong peningkatan fasilitas seperti yang di mana awalnya tidak ada air bersih menjadi ada air bersih. Kemudian sarana transportasi juga dan aksesibilitas ke lokasi wisata tersebut. Kemudian yang terakhir pendekatan kolaborasi dan inovatif. Dan di sini pengembangan pariwisata air yang baik melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku usaha yang nanti dapat mengelola destinasi wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan strategi inovatif. Baik, dari materi yang kami sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan mengenai ragam pariwisata terhadap ekosistem bawah laut. Pariwisata air memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai wadah edukasi dan observasi terhadap ekosistem laut. Melalui kegiatan seperti snorkeling, diving, dan juga ekowisata bahari, wisatawan dan juga masyarakat pesisir dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan laut sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian ekosistem perairan. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan berdasarkan ekosistem laut melalui observasi
perairan ataupun observasi bawah laut terlebih dahulu. Observasi ekosistem laut, baik secara partisipatif maupun non-partisipatif, berkontribusi dalam pengumpulan data ilmiah yang membantu upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Selain itu, pariwisata air juga memberikan manfaat secara sosial dan juga ekonomi, seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah sekitar, serta memperkuat kolaborasi antara masyarakat, peneliti, dan juga pemerintah. Secara keseluruhan, pariwisata air yang dikelola secara bijak dan berkelanjutan dapat menjadi suatu strategis yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, rekreasi, dan juga pelestarian lingkungan laut yang mendukung perikanan berkelanjutan dan juga ekonomi biru. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.